Kisah ini berawal dari sebuah akun Twitter bernama Simple Man yang menceritakan tentang pengalaman dua orang yang tersesat di sebuah desa misterius yang bernama Desa Gondo Mayit, yang bisa dibilang desa perenggut nyawa. Oke, gak perlu berlama-lama, Kak Putri langsung ke ceritanya aja ya. Malam ini, izinkan aku memulai sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang. Seseorang yang menurut aku spesial. Karena aku udah kenal dia lama banget. Lama banget. Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, ataupun satu pekerjaan. Tapi aku udah nganggep dia seperti abangku kandung. Udah lama seingatku buat main ke kota Pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuanganku dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini aku balik lagi ke kota ini buat ketemu seseorang. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin aku kangen. Kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, aku jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurutku menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap aja cerita itu adalah cerita yang selalu aku ingat. Cerita tentang Desa Gondo Mayit. "Deswedan," kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. "Edan ya opo? Gila bagaimana?" Aku bertanya penasaran. "Ya opo gak edan? Bendino ono ae sing mati. Nek gak mati, jarene tondo bala." "Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah." Percakapan kami sahut menyahut, membuatku semakin penasaran. Sampai pandanganku teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga aku kenal akrab, datang duduk dan memesan kopi di sini. Aku melihat Mas Damar, melihat Mas Erik. "Rik, iki lho, cerita sing awakmu ambek aku jaman kuliah mbiyen, sing nyasar ke Desa Gondo Mayit. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit." Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakannya. Dan aku bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. "Cek diling-iling ae. Wes, balik ae. Masih diingat aja. Sudah lupakan." Mendengar itu, aku pun langsung memohon. Sejujurnya, aku paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, aku udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa aku yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita ini, aku pun menyanggupi. Disinilah aku melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Aku mengernyitkan dahi. "Awakmu ero daerah T, kok kidule gunung P? Kamu tahu daerah T di ujung utara gunung P?" Aku mengangguk. "Yo, kok kono desone? Ya, di situ desanya." Dan disinilah cerita itu dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas bla bla bla, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak.
Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alaste, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana tentunya. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukanlah jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar berhasil meyakinkan Mas Erik bahwa perjalanan 6 jam terasa singkat. Di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wis, ngene ae lah Mar. Tinggalen KTP nggo kene. Tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono sing ngeroh sampai kapan petugasnya ono. Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Jare mbahku Dam, nek gak ono swara biasane ono memeti. Kalau kata mbahku Dam, kalau gak ada suara biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gapik ngomong ngono. Hus, dijaga mulutnya.
Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tenangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? Pite. Pite. Ayam, kata Erik mengulangi. Krungu ora? Ono suara pite. Dengar tidak? Ada suara ayam, ujar Damar. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono, gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Jancuk, ambu sembojo. Sialan, bebunga semboja. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantas biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum.
Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidaklah jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono opo, Rik? Ada apa, Rik? Kono, gak ada. Tapi Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang malah tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya semenjak tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya. Dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana tentang kondisinya ke Mas Erik. Yo opo Mar, iso lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kene opo kon? Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Garo Rik. Gak tahu Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu,
Hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa? Maaf ya sebelumnya. Testisnya si Damar membesar seperti itu.